menjadi permaisuri di kerajaan Jenggala. Istri muda mendapat ide untuk mengambil posisi permaisuri dari istri tua Raden Putra. Bahkan dia bekerja sama dengan dukun untuk menjatuhkan permaisuri dari istri tua Raden Putra. Pada suatu hari, istri muda Raden Putra berpura-pura jatuh sakit. Raden Putra yang mendengar hal itu langsung memanggil dukun untuk menyembuhkan penyakit istri mudanya. Selamat pagi, Mbak Dukun. Sapa istri muda sambil berpura-pura jatuh sakit. Ini dilakukan oleh orang. Wahai ratu, ada apa denganmu? Aku merasakan aura yang buruk di dalam tubuhmu. Balas dukun tersebut. Dukun menjelaskan bahwa istri muda Raden Putra yang sakit itu karena ada seseorang yang tidak menyukainya dan telah meracuni makanannya. Ini dilakukan oleh orang terdekat raja. Penglihatanku menunjuk pada sang permaisuri. Raden Putra yang mendengar hal itu seketika marah dan dia menyuruh Patih untuk membawa permaisuri ke hutan dan membunuhnya di sana. Patihku, aku ingin kamu membawa wanita itu ke dalam hutan dan bunuhlah ia di sana, ucap Raden Putra dengan penuh amarah. Baik Raden, saya akan membawa permaisuri ke dalam hutan. Patih membawa permaisuri ke dalam hutan. Tetapi dia tahu permaisuri tidak melakukan tindakan tersebut, melainkan dia tahu kelicikan istri muda dan dukun itu. Wahai permaisuri, hamba tahu permaisuri tidak bersalah. Oleh sebab itu, berusahalah hidup di sini. Hamba tidak akan membunuhmu, ucap si Patih kepada permaisuri. Permaisuri yang sedang mengandung itu berterima kasih atas kebaikan si Patih. Baik Patih, aku akan mengikuti saranmu dan bertahan hidup di sini. Aku akan menjauh dari kerajaan. Aku berterima kasih kepadamu atas semuanya, ucap si permaisuri kepada si Patih. Beberapa waktu kemudian, permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki bernama Cindelaras. Cindelaras adalah anak laki-laki yang cerdas dan pandai bergaul. Bahkan dia berteman dengan seluruh penghuni hutan. Pada suatu hari, ketika Cindelaras sedang bermain di hutan, ada seekor burung elang yang terbang dan menjatuhkan butir telur ayam. Telur ayam itu kemudian menetas dan keluarlah anak ayam. Anak ayam itu berkokok dan berbicara bahwa Cindelaras adalah anak keturunan Raja Raden Putra. Kukuruyu, jakane Cindelaras, omahe tengah alas, ayane godhong Laras, putrane Raden Putra. Ibu, ayam ini ajaib. Dia berkokok dan berbicara bahwa aku adalah anak keturunan raja yang bernama Raden Putra. Permaisuri yang mendengar hal itu tetap menyembunyikan apa kejadian yang benar-benar terjadi. Tapi ayam ini tetap berkokok dan berbicara bahwa Cindelaras adalah anak keturunan raja yang bernama Raden Putra. Akhirnya permaisuri menjelaskan semuanya kepada Cindelaras. Karena Cindelaras yang penasaran, Cindelaras pergi ke kerajaan Jenggala. Di tengah perjalanan, Cindelaras bertemu beberapa orang yang sedang menonton sabung ayam. Cindelaras menantang pemilik ayam itu untuk bertarung dengan ayam Cindelaras. Ternyata ayam Cindelaras memenangkan tantangan
menjadi ayam yang tidak terkalahkan. Berita ini terdengar sampai ke kerajaan Jenggala. Raden Putra pun mengundang Jendelaras untuk datang ke istana. Karena ingin menantang ayam Jendelaras bertarung dengan ayam Raden Putra. Raden Putra berjanji, jika ayam Jendelaras yang menang, Raden Putra akan memberi seluruh kekayaannya. Tetapi jika ayam Raden Putra yang menang, Jendelaras rela parahnya dipenggal. Tanpa takut dan gentar, Jendelaras pun menerima tantangan tersebut. Ternyata ayam Jendelaras memenangkan tantangan tersebut. Tetapi ayam ini tetap berkokok dan berbicara bahwa Jendelaras adalah anak keturunan raja yang bernama Raden Putra. Kokoroyo, jagone Jendelaras, omahe tengah alas, ayame godhong klaras, putrane Raden Putra. Raden Putra yang mendengar hal itu seketika kaget karena apakah benar kejadian itu benar-benar terjadi. Dan Raden Putra menanyakan semuanya kepada Jendelaras. Jendelaras pun menjelaskan semuanya kepada Raden Putra. Beberapa waktu kemudian, Permaisuri datang menghampiri Jendelaras untuk menanyakan semuanya pada Jendelaras dan membenarkan penjelasan yang dijelaskan oleh Jendelaras. Raden Putra menyesal dan Raden Putra meminta ampun. Ya Tuhan, apa yang telah kuperbuat kepada istri dan anakku, ampuni kesalahanku ini. Akhirnya, Raden Putra menghukum istri muda dan dukun yang telah memfitnah Permaisuri. Jendelaras, Permaisuri, dan Raden Putra hidup bahagia selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.